Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Gusti Adi Pranoto dan teman-teman yang hadir secara online pada sesi presentasi pada hari ini. Meskipun tidak bertatap muka secara offline, saya berharap agar proses diskusi kita berjalan dengan sungguh-sungguh. Perkenalkan, saya Aa Suara, selaku moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan. Di sebelah kanan saya ada saudari, saya Alfred Latifah, dan ada saudari Adinda Indah Iskandar. Kami akan mempresentasikan mengenai materi perusahaan koperasi. Selanjutnya, untuk penyampaian materi akan dibawakan oleh Adinda sebagai penyampai materi pertama dan Alfiatul sebagai penyampai materi kedua. Untuk saudari Adinda dipersilakan. Bentuk usaha adalah kegiatan atau aktivitas usaha yang dilakukan oleh seseorang hingga kemudian berkembang menjadi bentuk usaha. Berikut contoh bentuk badan usaha di Indonesia, yaitu ada firma, ada CV, ada PT, perusahaan umum, perusahaan perseorangan, dan koperasi. Pengertian koperasi. Salah satu badan usaha penopang ekonomi rakyat Indonesia adalah koperasi. Kata koperasi diambil dari bahasa Inggris, yakni cooperation. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kerjasama. Menurut UUD nomor 25 tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas. Fungsi koperasi. Fungsi koperasi itu ada 4, yaitu 1. Membangun dan mengembangkan, 2. Meningkatkan sumber daya manusia atau SDM, 3. Memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan, yang 4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Di koperasi itu ada tujuan. Tujuan koperasi itu 1. Meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Ketiga, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Yang keempat, menjadi soko guru dalam perekonomian nasional. Yang kelima, membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi. Yang keenam, membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau. Yang ketujuh, memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil.
bisa dilihat, inilah dokumentasi tentang koperasi. Saya ulangi lagi, kesimpulan dari materi koperasi adalah bahwa koperasi dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu anggotanya dalam aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Koperasi merupakan suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Akhir kata dari kami,